Buat pria modern, pornografi bukan rahasia yang memalukan, tapi ritual harian. Dan kebanyakan pria ini udah membentuk otak dari sejak masih kecil. Tapi pertanyaan yang bisa mengubah segalanya itu adalah gimana kalau seandainya 10 menit dialokasikan ke tempat lain bisa membentuk hidup kita dengan kekuatan yang jauh lebih hebat. Jujur aja, sekarang psikologi melaporkan bahwa pria single nonton porn rata-rata 25 menit per hari. Bahkan yang punya istri masih nonton 7,5 menit per hari. Buat kebanyakan cowok, jeda nonton porn itu udah kayak ngopi setiap harinya. Bagi generasi yang sekarang tumbuh dengan akses unlimited di ujung jari mereka, udah gak ada lagi yang namanya malu-malu pergi ke rental video, harus nunggu, ngantri, gak ada hambatan. Semua hanya ada instant gratification dari sejak mereka kenal dengan yang namanya porn. Efeknya sangat menghancurkan. Saya pernah tanya kepada sekelompok cowok di SMA, kalau nonton porn setiap hari selama setahun, menurut kalian itu bakal membentuk hidup kalian nggak? Mereka menjawab tanpa ragu, ya pastilah. Mereka nggak perlu diyakinkan, mereka udah merasakan frustasi, baik itu rasa malu, baik itu capek, baik itu terbelenggu, merubah segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Terus saya bertanya kepada mereka, gimana kalau seandainya 10 menit nonton porn per hari dialihkan, ganti menjadi 10 menit baca Bible setiap hari? Kira-kira bisa jadi apa? Apakah ada yang berubah atau enggak? Kemudian tiba-tiba wajah mereka jadi lebih nyala. Ada muncul harapan di wajah mereka. Dan lihat, ini ironisnya. Sebenarnya pornografi yang ajarin kita kebenaran tentang Bible. Tentang gimana transformasi itu bekerja. Kebiasaan kecil harian itu bisa membentuk kita secara mendalam. Coba pikir, 10 menit nonton porn harian itu sudah membentuk 1. Pola pikir, 2. Mengubah keinginan, 3. Mengubah cara kita bicara, 4. Mengubah hubungan kita. Bagaimana kalau seandainya 10 menit baca Bible bisa melakukan hal yang sama tapi kebalikannya? Para neuroscientist sudah menemukan suatu yang menarik, yaitu perilaku berulang menciptakan jalur syaraf yang menguat di otak kita. Semakin sering kamu praktekkan, itu menjadi kebiasaan kamu. Semakin lebar jalur syaraf yang ada di otak kita. Jadi makin mudah diulang, semakin susah diputus. Makanya pornografi bukan cuma soal kebiasaan, tapi ini adalah sebuah pola yang sudah mengakar sangat dalam. Tapi ini adalah harapannya, ketika kita terus-menerus berulang, terpapar tentang kebenaran, juga bisa membangun suatu budaya yang baru dalam kehidupan kita. Dengar, pornografi melatih otak kita untuk melihat seorang itu sebagai objek yang harus dipakai. Bible melatih otak kita untuk melihat seorang sebagai gambar Elohim yang berharga, dibuat untuk disayangi, bukan untuk dikonsumsi. Pornografi mengajarkan otak kita untuk lari ke fantasi saat kita stres, bosan, capek. Tapi Bible mengajarkan otak kita untuk berlindung kepada Tuhan, sumber keselamatan dan kekuatan kita. Pornografi memupuk jalur syaraf yang selalu membuat nafsu lebih daripada segalanya. Bible memupuk jalur syaraf yang menyatakan kontrol dalam diri kita sendiri untuk mencintai daripada mengkonsumsi. Buat kebanyakan pria hari-hari ini, pertempuran ini terjadi real time, kayak war game gitu. Kebanyakan cowok ngira kebebasan itu butuh momen yang dramatis yang mengubah kehidupan mereka. Tapi perhatikan, kadang Tuhan bekerja seperti itu, tapi lebih sering Tuhan bekerja melalui pembaharuan pikiran kita
yang mungkin lambat dan lebih stabil. Buka Alkitab, mengharapkan godaan hilang itu seperti melempar secangkir air di tengah-tengah kebakaran hutan. Dan ketika kamu benar-benar baca Bible, itu nggak cukup, tapi itu fondasi yang kuat. Bible nggak cuma memberi informasi sekali, tetapi mengingatkan kita setiap hari. Bebas dari dosa bukan tentang satu momen yang mengubah hidup, tetapi tentang keputusan setiap hari untuk terus mau berjuang. Saya mau share sesuatu yang benar-benar mengubah perspektif saya tentang kebebasan. Anggap ada seorang yang namanya Markus. Bertahun-tahun dia berpikir kebebasan itu adalah bebas melakukan apapun yang dia mau lakukan. Dia bilang, saya mau nonton apapun yang saya mau, kapanpun yang saya mau, nggak ada yang kontrol apapun yang saya bisa lakukan. Tapi ini yang dia temukan, dia sama sekali nggak bebas. Dia merasa diperbudak. Markus nggak bisa hidup sehari tanpa porn. Dia nggak bisa lihat cewek tanpa mengobjektifikasi mereka. Markus gak bisa hadir sepenuhnya karena dalam pikirannya selalu pikiran kotor. Dia gak bisa tidur tanpa HP sebelum dia memuaskan endorfin yang ada dalam pikirannya. Dia gak bisa pikir dengan bebas, tapi dia hidup di dalam belenggu. Saya mau sampaikan, kebebasan sejati bukan kemampuan untuk melakukan apapun yang kamu mau, tetapi kemampuan untuk hidup sepenuhnya. Bisa melihat orang tanpa rasa malu, hadir di dalam hubungan sepenuh waktu, punya energi untuk melakukan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Seperti kata Yesus, kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bukan bebas untuk memuaskan setiap nafsu, tetapi bebas untuk menjadi siapa kita diciptakan oleh Tuhan. Markus bilang, ada sesuatu yang mendalam. Saya pikir lepas dari porn itu berarti kehilangan kebebasan. Ternyata sebaliknya. Ketika dia lepas dari porn, dia mendapatkan kembali hidup yang selama ini hilang. Cara terbaik untuk berjuang bukan hanya menahan, tetapi dengan berpesta atau mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kita harus percaya dan mengalami realiti ini. Kasih Tuhan benar-benar lebih baik daripada nafsu. Hadirat Tuhan itu jauh lebih memuaskan daripada kesenangan kosong. Rencana Tuhan untuk intimacy itu benar-benar layak untuk kita nantikan. Dan ini pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri sendiri. Kita dibentuk oleh sesuatu. Pertanyaannya, kita dibentuk oleh apa? Bertahun-tahun pornografi sudah membentuk banyak pola pikiran, banyak mendistorsi keinginan, merusak cara kita melihat hubungan dan diri sendiri. Tapi ini nggak harus terus berlanjut. Memang porn membentuk banyak pria hari-hari ini, tetapi Bible juga bisa membentuk hidup kita. Mana yang akan membentuk kita? Kalau kamu siap memulai the war, tantangannya adalah ganti 10 menit screen time dengan 10 menit Bible time. Bukan karena ini magic, tapi ini adalah sebuah pilihan yang lain setiap hari yang kita pilih untuk menciptakan sebuah jalur syaraf yang menentukan siapa kita kelak nantinya. Mulai dengan baca kitab Filipi, baca pelan-pelan. Biarkan itu terus mengingatkan kita siapa kita dalam Kristus. Otak kita dibentuk setiap hari. Pertanyaannya, apa yang membentuk otak kita? Ingat, kebiasaan sejati bukan melakukan apapun yang kita mau, tetapi punya kekuatan untuk hidup seperti di mana kita diciptakan. Kalau ini memberkati kalian, tekan tombol subscribe. Kita akan terus punya obrolan semacam ini tentang pertempuran war yang dihadapi para pria. Dan ingat, kamu gak sendirian dalam pertempuran ini. Drop komentar apapun kebiasaan kecil yang kamu akan mulai ganti.
untuk membentuk syaraf yang baru di dalam otak kita. Yuk kita mau pilih apa yang membentuk kita, dan kita pilih dengan bijak.